warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Kurniawan dari kelas B Indralaya, jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemindahan tanah mekanis di dalam dunia pertambangan. Nah, pemindahan tanah mekanis ini adalah proses memindahkan material seperti tanah, batuan, atau mineral dari satu lokasi ke lokasi lain. Di dalam pemindahan tanah mekanis ini ada berbagai kegiatan yang seperti digging, loosening, loading, hauling, dumping, spreading, dan juga compacting. Nah, pemindahan tanah mekanis penting untuk menggali, mengangkut, dan memindahkan material tambang dari lokasi penambangan ke area pemprosesan atau pengolahan. Pemindahan tanah mekanis pula dapat membantu dalam pengoptimalan produksi tambang serta efisiensi operasional. Nah, di dalam pemindahan tanah mekanis sendiri terdapat penggolongan material. Oleh karena perbedaan kekerasan dari material yang akan digali sangat bervariasi, maka sering dilakukan penggolongan-penggolongan berdasarkan mudah sukarnya digali dengan peralatan PTM. Nah, penggolongannya itu sendiri ada yang pertama itu lunak atau soft atau mudah digali yang biasa disebut juga dengan easy digging. Yang kedua itu ada agak keras yang biasa disebut juga dengan medium hard digging. Dan yang ketiga itu ada sukar digali atau keras yaitu hard digging. Nah, yang keempat ini ada sangat sukar digali atau sangat keras yang biasa disebut juga dengan very hard digging. Nah, batuan segar ini memerlukan pemboran dan peledakan sebelum dapat digali. Nah, selanjutnya itu ada jenis alat berdasarkan fungsional. Nah, di sini ada 6 jenis alat berdasarkan fungsional. Yang pertama itu ada alat pengolah lahan. Kondisi lahan proyek kadang-kadang masih merupakan lahan asli yang harus dipersiapkan sebelum lahan tersebut dapat diolah. Jika pada lahan masih terdapat semak atau pepohonan, maka pembukaan lahan dapat dilakukan dengan menggunakan dozer. Untuk pengangkatan lapisan tanah paling atas dapat digunakan scraper, sedangkan untuk pembentukan permukaan supaya rata selain menggunakan dozer, kita juga bisa memakai motor grader. Nah, yang kedua itu ada alat penggali. Jenis alat ini dikenal juga dengan istilah ekskavator. Beberapa alat berat digunakan untuk menggali tanah dan batuan yang termasuk dalam kategori ini adalah front shovel, backhoe, dragline, dan juga clamshell. Yang ketiga, ada alat pengangkut. Kren termasuk di dalam kategori alat pengangkut material karena alat ini dapat mengangkut material secara vertikal dan kemudian memindahkannya secara horizontal pada jarak jangkau yang relatif kecil. Nah, juga untuk pengangkutan material lepas atau loose material dengan jarak tempuh yang relatif jauh, alat yang digunakan dapat berupa belt, truk, dan wagon. Alat-alat ini memerlukan alat lain yang membantu memuat material ke dalamnya. Yang keempat ada alat pemadat, yang termasuk dalam kategori ini adalah alat yang biasanya tidak digunakan sebagai alat transportasi, tetapi digunakan untuk memindahkan material dari satu alat ke alat yang lain. Loader dan dozer adalah alat pemindahan material. Nah, yang kelima ada alat pemproses. Jika pada suatu lahan dilakukan pengembunan, maka pada lahan tersebut perlu dilakukan pemadatan. Pemadatan juga dilakukan untuk pembuatan jalan, baik untuk jalan tanah dan jalan dengan perkerasan lentur maupun kekerasan kaku. Nah, yang terakhir adalah alat penempatan akhir. Alat ini dipakai untuk mengubah batuan dan mineral alam menjadi suatu bentuk dan ukuran yang diinginkan. Hasil dari alat ini misalnya adalah batuan bergradasi, semen, beton, dan aspal. Nah, yang termasuk di dalam alat ini adalah crusher dan concrete mixer truck. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari alat yang digunakan pada saat pemindahan tanah mekanis. Selanjutnya itu adalah faktor efisiensi alat. Produktivitas alat berat pada kenyataannya di lapangan tidak sama jika dibandingkan dengan kondisi ideal alat dikarenakan hal-hal tertentu seperti topografi, keahlian operator, pengoperasian, dan pemeliharaan alat. Produktivitas per jam alat yang harus diperhitungkan dalam perencanaan adalah produktivitas standar alat pada kondisi ideal dikalikan suatu faktor yang disebut efisiensi kerja. Besarnya nilai efisiensi kerja ini sulit ditemukan secara tepat, tetapi berdasarkan pengalaman-pengalaman dapat ditentukan efisiensi kerja yang mendekati kenyataan. Nah, berikut ini adalah tabel-tabel dari faktor efisiensi berdasarkan jam kerja. Bisa dilihat di sini jumlah jam kerja itu adalah 60 menit per jam dan faktor efisiensinya itu adalah 1. Nah, di bawahnya ada tabel faktor efisiensi kerja per kondisi alat.
Di sini kita bisa lihat kondisi operasi alat yang baik sekali itu ada di 0,83 dan buruk sekali itu ada di 0,32. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang pemindahan tanah mekanis. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.